bertemu lagi dengan saya Krisma Handayani Burustepu, mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang drama teori dan praktik pementasan karya Dr. Randus Suroso, MPD. Selamat menyaksikan. Bab yang pertama yaitu drama sebagai karya sastra. Di sini drama memiliki ciri khas genre yang berbeda dari yang lainnya, seperti contohnya itu puisi dan fiksi. Puisi menyampaikan pesannya itu dengan pemadatan kata dan kosakata, sehingga menyampaikan multi makna kata, yang dimana sepertinya itu bersifat imajinatif. Sedangkan fiksi, baik yang pendek, cerita pendek, dan novel adalah cerita panjangnya. Dia itu akan menyampaikan pemaknaan kata seluas mungkin, baik dari segi pembahasan, baik dari segi perkataan, baik dari segi kosakatanya, dia itu akan meluaskan seluas-luasnya. Di sini drama itu memiliki kekhasan di mana pemakaian bahasanya dan pemakaian amanatnya itu setara, seperti itu. Istilah setara itu pemaparan bahasa dalam karya sastra itu berupa pemakaian petunjuk lakuan. Ada interaksi atau tingkah laku kita yang dilakukan oleh tokoh. Menurut Nurgiantoro tahun 2005, drama sebagai karya sastra memiliki struktural seperti elemen tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat. Persoalan yang muncul dalam teks sastra drama itu berupa kejadian sehari-hari atau reproduksi kisah-kisah yang telah kita lalui, seperti legenda, tem, sage. Di dalam kisah ini, konfliknya itu seperti antar tokoh, seperti itu. Antar tokoh yang berperang. Sekarang kita memasuki bagian-bagian dalam drama sebagai karya sastra. Yang pertama itu drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia, berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakuan tersebut. Materi konflik yang dialami dari kehidupan yaitu hubungan antar manusia, hubungan antar alam, hubungan antar Tuhan. Dasar dari materi drama adalah konflik kehidupan, di mana dari kisah awal, dari masalah, sampai pada tahap penyelesaian. Hukum drama menurut Ferdinand yaitu yang pertama, kisah protagonis yang berupa itu menginginkan sesuatu, dan antagonis yang menentang terpenuhinya keinginan itu. Yang kedua yaitu struktur drama. Menurut Waliono tahun 2001, struktur drama itu terdiri dari yang pertama penokohan dan perwatakan, yang kedua plot dan kerangka cerita, yang ketiga dialog dan percakapan, yang keempat setting atau landasan, yang kelima tema atau nada dasar, yang keenam amanat, yang ketujuh petunjuk teknis, yang kedelapan drama sebagai interpretasi kehidupan. Jika dipilah, struktur drama itu ada dua bagian. Yang pertama struktur fisik, yang kedua struktur batin. Yang termasuk dalam struktur fisik berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping. Sedangkan struktur batin ada tema dan amanat. Langsung saja yang pertama, penokohan dan perwatakan. Penokohan dan perwatakan ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, klasifikasi tokoh penokohan, yaitu erat hubungannya dengan perwatakan, di mana watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk samping. Jenis warna dialog menunjukkan watak tokoh. Sedangkan berdasarkan peran yang dihadapi jalan ceritanya, tokoh itu ada tiga bagian. Yang pertama protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga triantagonis. Sedangkan berdasarkan peran dan fungsinya dalam drama itu terdapat beberapa tokoh juga. Yang pertama itu tokoh sentral, yang kedua tokoh utama, dan yang terakhir tokoh pembantu. Bagian B yaitu karakter tokoh. Karakter tokoh ada tiga bagian. Yang pertama ciri fisik. Ciri fisik itu dimana karakter tokoh dapat diperwatakkan atau dipetakan dalam keadaan fisik, seperti
Ciri-cirinya itu seperti bentuk tubuh, bentuk wajah, warna suara. Yang kedua, ciri psikis. Ciri psikis ini berdasarkan watak itu dimulai dari kegemarannya, standar moral, temperamennya, ambisi, cita-cita, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ciri sosiologi. Ciri sosiologi ini berkaitan dengan keadaan sosiologis tokoh seperti status sosial, jabatan, kelas sosial, agama, ras, suku, ideologi, seperti itu. Keadaan sosiologis ini sangat mempengaruhi perilaku, di mana profesi tertentu akan membuat tokoh melakukan hal yang berkaitan dengan profesinya. Yang kedua yaitu plot atau kerangka cerita. Menurut Harimawan tahun 1993, plot atau kerangka cerita itu terdiri dari yang pertama pengenalan awal cerita, yang kedua itu pertikaian awal, yang ketiga pertentangan menuju puncak, yang keempat klimaks atau titik puncak peristiwa, yang kelima adalah penyelesaian. Pada tahap pengenalan diceritakan gambar tokoh, latar, suasana, dan problem yang dialami tokoh. Pada tahap komplikasi terjadi persinggungan antar tokoh atas masalah atau peristiwa yang dialami yang makin memanas. Sedangkan pada tahap pertentangan atau konflik terjadi pertentangan antar tokoh yang makin memuncak. Dan pada tahap klimaks terjadi konflik atau pertentangan puncak. Dan pada tahap terakhir yaitu penyelesaian, di mana penyelesaian itu berakhirlah sudah dari pertikaian atau permasalahan yang dialami. Penyelesaian itu bisa suka maupun duka. Tetapi jika dalam penyelesaian itu berakhir dengan duka cita, maka dinamakan dengan drama tragedi. Sedangkan yang berakhir dengan suka itu dinamakan dengan drama komedi. Dalam drama ada 3 jenis alur. Yang pertama alur linear, yaitu alur peristiwa atau kejadian yang berurutan dari awal. Baru yang kedua alur mundur. Alur mundur itu diawali dengan akhir cerita sehingga sampai pada penyelesaian. Ketiga itu setting atau latar cerita. Setting atau latar cerita biasanya itu berhubungan dengan waktu dan suasana, juga berhubungan dengan tempat. Yang keempat itu ada dialog, di mana ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog. Penulis menggunakan ragam lisan untuk menuliskan dialog. Ragam lisan yang dimaksud adalah ragam lisan yang komunikatif dan bukan ragam tulis. Pemakaian ragam lisan sesuai dengan jiwa naskah drama yang nanti akan diangkat dalam bentuk pentas. Dengan demikian, nuansa-nuansa dialog yang kurang lengkap akan dilengkapi oleh action, musik, ekspresi wajah, dan lain-lain. Jiwa sebuah naskah akan tampak jika dipentaskan. Dialog juga mengandung kata-kata kunci yang menggambarkan ciri dan keinginan tokoh. Yang kelima, petunjuk lakuan atau petunjuk teknis. Petunjuk teknis atau teks samping berupa teks yang memberi informasi tentang tokoh, waktu, suasana, pentas, musik, keluar masuknya aktor, keras lemahnya dialog, dan perasaan tokoh. Teks samping ditulis berbeda dengan teks dialog, bisa berupa huruf besar, semua, atau huruf miring. Petunjuk teknis memberikan petunjuk kapan aktor harus diam, bergerak, memberi jeda dialog. Petunjuk teknis mengenai karakter, usia, dan status sosial. Pemeran akan membantu sutradara menentukan watak secara menyeluruh. Bagian C yaitu unsur pembeda naskah drama dan fiksi dan puisi. Teks drama berbeda dengan teks puisi dan teks fiksi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk lakuan dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Bahasa teks drama cenderung lisan seperti orang berbicara. Sedangkan teks fiksi bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar, dan jalan ceritanya. Pikiran dan tindakan tokoh digambarkan secara naratif.
Dan yang terakhir itu teks puisi. Teks puisi lebih padat bentuknya dibandingkan dengan teks drama dan teks fiksi. Teks puisi menggunakan diksi atau pilihan kata yang bermakna padat, bahkan menimbulkan tafsir multi makna. Teks puisi juga menggunakan berbagai gaya bahasa, di mana diksi adalah penggunaan atau pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Persamaan antara teks drama, fiksi, dan puisi sebagai karya sastra selalu berhubungan dengan tokoh yang dalam puisi bisa disebut aku lirik. Drama dan fiksi memiliki tokoh, jalan cerita, latar, dan tema. Dalam fiksi ada sudut pandang penulis sebagai aku, dia, atau maha tahu. Drama sebagai teater. Drama sebagai teater adalah pengolahan naskah drama oleh sutradara untuk dipentaskan. Arahan sutradara dipelajari dan ditafsirkan oleh aktor ke sejumlah penonton. Dalam hubungannya dengan penonton, ia memiliki tafsir sendiri terhadap apa yang dilakukan oleh aktor. Dengan demikian, ketika sebuah naskah dipentaskan ke sejumlah penonton dengan tafsir sutradara, aktor, dan tim artistik, naskah tersebut sudah menjelma sebagai karya teater. Bagian dari drama adalah teater. Yang pertama, proses produksi petunjuk teater. Dalam struktur organisasi, teater orang sangat berperan penting dalam mewujudkan pementasan teater, yaitu pimpinan produksi atau lebih dikenal dengan produser. Produser adalah orang yang merencanakan, mengatur, atau yang memilih sutradara dari seluruh atau awak produksi. Pimpinan produksi bertanggung jawab dalam mencari dana untuk membiayai semua kegiatan pelatihan, pementasan, dan marketing, serta penjualan pementasan teater tersebut yang bekerja sama dengan pimpinan produksi. Pimpro juga bertugas sebagai memilih sutradara, menentukan naskah, mengestimasi keperluan penonton. Sedangkan sutradara secara khusus menyiapkan aktor dan tim artistik pada suatu pementasan. Proses produksi pertunjukan teater ada beberapa bagian. Yang pertama, analisis naskah dan kelaikan pementasan teater. Naskah drama memiliki tingkat kesulitan yang berbeda ketika dipentaskan. Oleh karena itu, seorang sutradara harus mampu memilih naskah berdasarkan tema yang akan disampaikan, siapa yang menonton, dan tingkat kesulitan aktor mementaskan naskah drama tersebut. Drama yang dipentaskan di panggung adalah drama yang banyak memiliki unsur teatrikal yang memberi kesempatan sutradara untuk melakukan inovasi di panggung dengan para aktor. Hal-hal yang dianalisis, yang pertama, kriteria kekuatan kelayakan naskah drama, di mana naskah yang dapat dipentaskan di panggung adalah naskah yang durasinya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Untuk para pemula yang mementaskan naskah drama, durasinya antara 60-90 menit adalah ideal dalam sebuah pementasan drama. Namun, jika lebih dari 120 menit, perlu penggarapan lebih serius agar penonton tidak merasa bosan. Naskah drama yang pantas dipentaskan adalah naskah drama yang tidak hanya memperhatikan dialog saat pementasan, namun juga memperhatikan dialog-dialog yang kontekstual sesuai tuntutan zaman yang diubah dari naskah, tanpa menyimpang dari maksud penulis. Yang kedua yaitu penonton, di mana tingkat pendidikan, tempat, dan lingkungan pertunjukan. Tingkat pendidikan penonton merupakan variabel yang harus diperhitungkan dalam pementasan drama. Naskah drama yang akan dipentaskan untuk remaja harus memiliki nilai yang edukasi dan dapat memberikan motivasi. Naskah drama yang dipentaskan untuk mahasiswa dan penonton terdidik harus mampu memberi pencerahan dan kritik atas apa yang terjadi di masyarakat. Drama yang dipentaskan untuk kaum buruh, petani, dan pedagang mampu memberi informasi tentang pentingnya berjuang.
Bagian C yaitu faktor pendukung pementasan. Faktor pendukung dalam pementasan drama adalah penonton, di mana penonton yang membayar tiket sebagai variabel yang harus diperhitungkan. Makin bermutu sebuah pementasan, makin banyak penonton yang dihadirkan. Hal itu terkait dengan jenis naskah yang dipentaskan, penulis naskahnya, dan kepopuleran aktor. Yang kedua yaitu struktur organisasi teater. Yang pertama, produser merencanakan, mengarahkan, dan pelaksanaan proses produksi, yaitu menggalang dana dan merencanakan keuangan, merancang pemasaran untuk membawa penonton. Yang kedua, sutradara, di mana menyiapkan aktor, tim artistik menuju pementasan yang lebih berkualitas, bekerja sama dengan produser. Yang ketiga, aktor, yaitu fungsinya melaksanakan pemeranan dalam pertunjukan teater berdasarkan instruksi sutradara. Selanjutnya, kru panggung, yaitu membantu sutradara menyiapkan aspek estetik setting panggung berupa barang-barang yang fungsional untuk mendukung para aktor. Selanjutnya, kru lighting, yaitu membantu sutradara menyiapkan aspek visual berupa penataan pencahayaan panggung agar tempat bermain dan benda-benda di panggung lebih fungsional. Selanjutnya, kru musik, yaitu membantu sutradara menghadirkan aspek auditif yang mendukung aspek visual dan memudahkan aktor mengucapkan dialog dengan jelas. Selanjutnya, kru rias dan busana, di mana kru rias dan busana fungsinya membantu sutradara menyiapkan rias wajah karakter tokoh dan busana yang dikenakan di panggung. Selanjutnya yaitu sekretaris, di mana sekretaris membantu prosedur menyiapkan dokumen-dokumen pertunjukan dalam rangka pertunjukan seperti membuat proposal, penawaran, surat-surat izin, dan menyusun laporan pelaksanaan pementasan. Selanjutnya yaitu keuangan, di mana fungsinya membantu produser bertugas mencatat, menyimpan dan memasukkan uang, mengeluarkan uang berdasarkan plot anggaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pertunjukan, di mana dia juga berfungsi untuk melaporkan kondisi minimal 1 bulan. Selanjutnya yaitu logistik. Fungsinya menyiapkan makanan dan minuman selama latihan dan pementasan. Selanjutnya yaitu pembantu umum, di mana pembantu umum membantu produser menangani berbagai persoalan teknis seperti divisi panggung, divisi musik, seperti pengangkutan barang, makanan, dan mengantar jemput. Selanjutnya yaitu humas. Fungsinya menjawab dan mengomunikasikan berbagai pertanyaan berkait dengan seluk-beluk teater, proses produksi, melakukan kerjasama dengan stakeholder yang dapat mendukung proses produksi. Publikasi atau dokumentasi berfungsi untuk membantu produser mempublikasikan pementasan baik di media cetak dan di media elektronik. Selanjutnya menyusun realisasi untuk surat kabar radio, mendokumentasikan proses pementasan. Selanjutnya yaitu penerima tamu. Penerima tamu berfungsi untuk membantu produser menerima tamu selama pertunjukan berlangsung, mengantar tamu ke tempat duduk dan memberikan minuman kepada tamu terhormat. Selanjutnya yaitu box office, yang berfungsi untuk membantu produser menjual kartis dan mencatat pemasukan keuangan untuk diserahkan kepada bagian keuangan dan meminta bukti penyerahan. Selanjutnya yaitu pembawa acara, di mana berfungsi untuk membantu produser menyiapkan rencana acara pementasan mulai dari pembukaan sampai penutupan. Bagian B yaitu manajemen produksi teater. Yang pertama, persyaratan pekerja teater. Ada beberapa bagian. Yang pertama, secara kultural,
Pekerja teater memiliki pengetahuan luas tentang kebudayaan dunia dan bangsa, keterlibatan dalam masalah kebudayaan, memiliki visi kultural yang baik atau seperti keterbukaan, rendah hati, ingin belajar dan lain sebagainya, serta memiliki pengetahuan luas tentang hidup. Yang kedua, secara artistik, pekerja teater memiliki pengetahuan yang luas tentang seni pada umumnya, keterlibatan dalam masalah-masalah kesenian pada umumnya, memiliki dedikasi dan kecintaan pada seni, yang mampu mengembangkan kreativitas, originalitas melalui pengembangan. Yang pertama, imajinasi, kemauan, perasaan, serta memiliki visi artistik yang baik seperti citra rasa, sofistikalis, kepekaan, dan keterbukaan yang dikembangkan melalui penghayatan dalam atas musik, puisi, lukisan, tari, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu secara literer, di mana pekerja teater memiliki pengetahuan yang luas tentang sastra pada umumnya dan drama pada khususnya. Terlibat dalam masalah-masalah sastra, punya visi sastra yang baik seperti cita rasa, daya kritik sastra yang baik, dan mempunyai pengetahuan tentang ilmu-ilmu humanitas dan ilmu sosial seperti agama, filsafat, dan lain-lain, dan cinta yang besar pada sastra, memiliki bacaan yang luas tentang sastra pada umumnya dan drama pada khususnya. Selanjutnya yaitu secara teater. Pekerja teater memiliki pengetahuan luas tentang seni teater dan sejarah teater, terlibat dalam masalah-masalah teater, dan memiliki visi teater yang baik. Penguasaan keterampilan yang tinggi dalam bidang masing-masing, contohnya itu mempraktikkan etika berteater seperti dedikasi dan kecintaan, rendah hati, mementingkan kerja kolektif, sifat kolegial, saling menghargai, disiplin, dan mendahulukan kepentingan bersama. Bagian B yaitu pimpinan produksi. Secara umum, pimpinan produksi bertugas merencanakan, memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan membiayai produksi. Pimpinan produksi berdiskusi dengan sutradara untuk memikirkan naskah, penonton, dan kemungkinan-kemungkinan teknis yang terjadi dalam proses produksi dan pasca produksi. Selanjutnya yaitu bagian C, sutradara. Secara khusus, sutradara menyikapi aktor dan kru artistik untuk mewujudkan pementasan di panggung dengan berkualitas. Sutradara menyiapkan skedul pelatih, proses pelatihan sejak membaca naskah, menghafal naskah, pengadegan bagian, pengadegan keseluruhan, gladi kotor, gladi bersih, sampai hari pertunjukan. Selanjutnya yaitu aktor. Aktor bertugas mematuhi aturan sutradara terhadap peran yang dimainkan, melakukan kreativitas dan inovasi yang disetujui sutradara, bekerja dengan para pemimpin secara keseluruhan dalam peran yang dimainkan. Selanjutnya bagian D yaitu tim artistik. Tim artistik membantu sutradara dalam mewujudkan tuntutan artistik seperti yang diinginkan sutradara. Semua tim artistik bekerja sama untuk mewujudkan tim artistik keseluruhan. Panggung, lighting, dan sound harus bersatu dalam menghadirkan pertunjukan yang baik. Biasanya 29 tim artistik bekerja sama dengan para seniman dan mengoptimalkan karya artistiknya. Demikian pemahaman saya mengenai drama adalah karya sastra dan drama adalah teater. Semoga bermanfaat. Dadah.